Termasuk rekan-rekan media, Pak Kasat Res Narkoba Polres Serpong. Pada pagi hari ini kita melaksanakan penyampaian hasil kegiatan atau pengungkapan tidak pidana penyalahgunaan narkoba. Jadi Sat Narkoba Polres Serpong mengungkap adanya ladang yang di dalam ada pengungkapan ladang ganja. Jadi ini TKP-nya di Tunas Harapan, Kecamatan Curug Utara, di Kelurahan Tunas Harapan Curug Utara, Kabupaten Raja Serpong. Ini diungkap pada tanggal 31 Januari 2026. Ini di sini diamankan sekalian tersangkanya yang menanam, tersangkanya atas nama MHK ini kalau alamatnya itu tinggalnya di situ di TKP di Kecamatan Curug Utara Kabupaten Raja Serpong. Kemudian beberapa yang diamankan ini barang buktinya adalah berupa ada 16 buah polybag, tetapi isinya ada 33 tanaman yang masih pohon kecil ganja. Kemudian ada 20 buah karung, isinya 42 pohon kecil juga sama, ada 18 pot plastik, ada isinya 45 batang pohon kecil, ada 5 pot, kemudian 5 pot semen, isinya 13 pohon kecil juga, ada 1 buah wadah besi, isinya 3 batang kecil, kemudian ada 2 wadah ember, ada 3 pohon bata, ada 3 batang pohon kecil, ada 3 buah karung, 7 pohon besar, ada juga 1 buah pot plastik, ada 2 batang pohon besar, kemudian 1 wadah kayu berisi 1 batang pohon yang sudah besar, kemudian 1 kantong plastik berisi ganja kering yang sudah kering, kemudian 1 wadah plastik biji-biji. Nah, ini biji-biji ganjanya yang istilahnya yang bisa ditanam kembali. Kemudian ada juga alatnya di situ yang kondisi adalah 1 wadah ember plastik dan 1 kayu. Kemudian untuk kronologisnya seperti apa untuk Pak Kasat Narkoba? Kronologis penangkapan pohon ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 sekitar pukul 11, anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari Sat Intelkam terkait adanya orang yang menanam ganja. Lalu untuk memastikan kebenaran tersebut, kami melaksanakan penyelidikan bersama-sama dengan Sat Intelkam. Akhirnya kami langsung ke TKP yang beralamatkan di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curug Utara, Rejang Lebong. Lalu di sana kami langsung masuki rumah pekarangan saudara MHK, terduga pelaku yang menanam. Di situ kami mendapatkan 139 batang pohon tanaman jenis ganja berusia 1 bulan dan 10 batang besar berusia 4 bulan. Di situ ditaruh di belakang kandang ayam. Dari hasil kami ke sana, bahwasanya kami amankan, lalu sekarang masih dalam proses pengembangan. Demikian kemudian. Hasil penyidikan seperti apa? Sudah berapa lama menjadi petani ganja ini, Pak? Sebelumnya untuk informasi, terduga pelaku itu residivis juga dengan kasus yang sama, menanam ganja pada tahun 2014. Dia putusan 4 tahun. Lalu dia mulai nanam kembali itu 1 tahun yang lalu sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya kemarin sudah ada yang siap dijual, cuma karena pohonnya mati kering. Itu berdasarkan tuntutan dari terduga pelaku. Ini statusnya apa, Bang? Termasuk bandar juga atau seperti apa, Bang? Untuk pola penyebaran nanti seperti itu? Untuk mengikuti dari SEMA, bahwasannya dengan jumlah barang bukti sekian sudah termasuk golongan bandar. Dari yang sempat dijual dari ini.
Belum sempat. Dari 1 tahun itu belum ada yang sempat dijual. Belum sempat. Karena kemarin ketika yang sudah besar-besar, dia mati pohonnya, Pak. Hasil pengakuan pelaku sendiri seperti apa Bang? Bibit diperoleh dari mana nih Bang? Untuk bibit diperoleh dari temannya, inisial A. Dari luar? Dari luar. Luar provinsi. Enggak, dari Bengkulu juga. Ya, dari Bengkulu juga. Bang, kalau yang benih, yang biji itu sendiri itu hasil dari tanam oleh tersangka atau dari luar ini, Bang? Yang itu, Bang. Yang Untuk biji atau benih dapatkan dari teman tersangka inisial A, yang dimana kalau kita lihat sendiri bijinya, menijin kemudian ini kurang lebih cukup buat 1 hektar nih, Bang. dari wilayah atas atau enggak? Sementara ini pengakuan dari terduga pelaku itu hasil daripada dikasih temannya. Ini udah punya jaringan sendiri nggak Bang? Karena dia kan termasuk jadi kategori bandar ini. Saat ini masih dalam proses pendalaman, Bang. Bang, ada penampungnya, Bang, rencananya, Bang, untuk ini rencananya ini. Untuk keterangan lebih lanjut masih dalam proses pengembangan. Itu Pak, kalau dia tinggal di rumah tersebut sudah 1 tahun belakangan berarti Pak ya? Kalau untuk tinggal di rumah tersebut nanti kami dalami kembali. Cuma pengakuan dia untuk menanam kembali ganja itu dari 1 tahun belakangan. Karena dia juga residivis kan, sebelumnya juga dengan perbuatan yang sama. Bang, kemarin ditanam di tempat terbuka ya Bang, di perkebunan. Diumpetin di kandang ayam di belakang rumahnya. Pot-pot besar. Jadi tidak terlihat oleh warga ya? Ya, dalam rumah, di dalam rumah. Bang, yang biji itu udah rencana pengen ditanam juga Bang, hasil pengakuannya Bang? Rencananya akan ditanam juga. Sudah punya lahan juga berarti pakai 1 hektar ya? Beliau ada indikasi bahwasannya memang terduga pelaku memiliki lahan, dan kami masih lakukan pendalaman kembali. Bang, kalau pengakuan tersangka ini pembelinya dari dalam kabupaten atau dari luar, Bang? Rencananya akan dijual di dalam Kabupaten Rejang Lebong ini. Bang, ini kalau benihnya ini dia beli dari temannya atau bagi hasil di modalin sama temannya? Dia mendapatkan dari temannya inisial A. Kalau untuk sistemnya masih kita dalami motif dari terduga pelaku. Kita menggunakan pasal 610 ayat 2 huruf A Undang-Undang 1 nomor tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Dari hasil timbangan untuk berat catatan total gram nasi 397,58 gram dalam bentuk tanaman. Kemudian yang dalam bentuk biji-bijian 34,87 gram yang dalam bentuk biji-bijian. Demikian. Ini sebenarnya karena menjelang puasa, menjelang puasa dan nanti akan Lebaran, ada kebiasaan itu biasanya kan meningkat, tidak pidana itu, surat mor. Jadi yang pertama tentunya kewaspadaan kita di lingkungan masing-masing, partisipasi dari masyarakat di lingkungan masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan. Kemudian juga karena curanmor ini sudah kalau memang juga meningkat, ini perlu di mana parkir harus kelihatan, kemudian menggunakan kunci tambahan, parkir di tempat yang aman. Jadi memang ini kadang-kadang dilalaikan oleh masyarakat kalau sudah selama ini aman. Kemudian juga apabila mengalami tidak pidana, itu segera lapor dimanapun kan bisa lapor ke 110. Jadi 110 itu minta bantuan darurat kepada polisi, segala macam kebutuhan bantuan yang bisa dilakukan oleh polisi bisa dilaporkan oleh 110.